hanya hukumnya kalau menunda sholat isya sampai dikerjakan di sepertiga malam terakhir, jam 2 atau jam 3 lah gitu ya, dengan tujuan supaya bisa bangun dan bisa sholat tahajud. Betul. Gimana Ustazah? Iya, gimana itu ya? Kamu jangan pernah ikut sama talbis iblis. Jangan pernah mau ikut sama bisikan-bisikannya setan, gitu ya. Karena setan akan mencoba memalingkan kamu dari ibadah yang wajib menuju ibadah yang sunnah. Isya itu wajib, tahajud itu sunnah. Gitu. Jangan sampai kamu kehilangan isyamu hanya karena kamu kepengen tahajudmu gitu. Yang akhirnya nanti betul misalnya, tapi kan mau nggak mau akhirnya bangun nih Ustazah. Oke, bangun gitu ya. Tapi keadaan kamu sholat isya awal waktu, maksudnya di jam-jam awal, dengan keadaan kamu sholat isya di tengahan malam itu, kamu nggak tahu gitu keadaan yang ini nih, ngantuk lah, apalah segala macem lah gitu. Jadi kalau kamu kepengen tahajud, nggak apa-apa, nggak harus usaha dengan cara yang seperti itu gitu. Akan tetapi jangan meresikokan isyamu untuk tahajud. Itu maksud saya. Jangan resiko meninggalkan wajib, ngejar yang sunnah tadi itu berarti. Betul. Dengan harapan mudah-mudahan dua-duanya dapat gitu. Gitu ya. Takutnya malah akhirnya nggak dapat dua-duanya kamu gitu loh. Jadi yang udah pasti aja. Kita juga nggak pernah tahu nih, nggak pernah tahu kalau kita misalnya udah tidur apa yang akan terjadi sesudahnya gitu. Jadi kamu sebaiknya satu, bersegera mengerjakan sholat isya. Nah kemudian kamu tidur di awal waktu sambil minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya untuk tahajud. Pasang alarm, kamu doa gitu kan ya. Dan saya mau ajarkan nih salah satu bacaan yang boleh diamalkan untuk bisa bangun tahajud adalah untuk membaca akhir surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi dibaca 4 kali gitu ya. Dibaca akhir surat Al-Kahfi 3 kali atau 4 kali. Nah, kemudian sesudahnya berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bangunkan saya pada jam sekian. Insya Allah gitu, kalau punya niat besar, Insya Allah dibangunkan untuk mendapatkan tahajud juga. Karena gitu. biasanya setan itu kan memalingkannya dengan cara yang begitu ya. Jadi nggak langsung spontan, nggak sholat isya gitu ya. Tapi nanti aja deh sholat biar sekalian bangun tahajud, begini begitu. Ketika waktunya ditidurin juga sama setan. Nah ini yang biasa khawatir seperti itu. Ya. Itu juga. Dan juga yang keduanya, ada hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tentang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karihan Nabi al-kalam ba'daha wa nom qablaha. Tentang sholat isya, Nabi Muhammad SAW gak suka bicara, ngobrol sesudah sholat isya. Dan Nabi Muhammad gak suka tidur sebelum sholat isya. Iya, ya jelas kalau kita mau ikutin Nabi berarti ikutin